yang diomongin sama Hotman itu melawan daripada orang yang punya Indonesia, punya Nusantara gitu loh. Kami ini kan para cucu sultan ini kan yang punya Nusantara. Raja Jogja, Raja Kalimantan, Raja Sulawesi, Raja Banten. Kami kan semua satu darah. Gitu loh. Samudra Pasai, Aceh, sampai ke Filipina. Gitu loh. Sampai ke Brunei Darussalam. Kami ini kan satu darah, satu rumpun. Gitu loh. Bagaimana saudara kami satu darah Raja Brunei punya mobil sampai 2000 unit mobil mewah. Ya mungkin kalau dibandingin sama Hotman gak ada sebiji-bijinya kali kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan selamat datang di channel Saja TV. Beberapa waktu lalu berita tentang mengakunya Bang Firdaus yang katanya mempunyai gunung di Parung Bogor. Bahkan gunung di Dompu yang dikelola oleh PT Onto yang mempunyai uranium sebanyak ribuan metrik ton, yang konon katanya itu bisa menghidupi rakyat seluruh dunia itu 2000 tahun. Tentu saja ini mengundang reaksi kocak dari netizen, bahkan diparodikan di berbagai dunia maya. Dan ini mungkin imbas ya dari persaingan dari Hotman, karena antara baik Rasman terus Firdaus itu nggak mau kalah. Dan ternyata dia tetap kekeh dan mengklarifikasi bahwa gunung itu memang miliknya. Oke ya, video ini cukup menarik untuk disimak dan juga direaksi. Selamat menyaksikan video selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gini loh, kalau berbicara masalah harta, sebenarnya gue malu ya cerita ini ya. Jadi apalagi Hotman Paris ngeledek-ledek gue terus. Kalau Hotman Paris kan orang kaya baru kan gitu, dia norak kan, mesti norak gitu. Kalau kita ini kan dari leluhurnya memang udah kaya gitu, sampai gue kaya. Jadi gue nanggepin orang norak ini jadi kelihatan norak jadinya gitu loh. Sebenarnya gue nggak mau buka-buka ini. Itu baru sebagian kecil aset yang gue miliki gitu loh. Jadi yang bikin heboh sekarang ini gunung di Parung itu baru sebagian aset, sebagian kecil aset yang gue miliki. Baru gue buka sebagian kecil aja udah heboh Indonesia nih. Bagaimana gue buka semua? Dan kalaupun gue punya aset itu, ya ngapain kaget lah, wong cucu gue, gue cucunya sultan, gitu loh. Gue nih keturunan Raja Bima, dan tidak bisa dibantah oleh orang manapun. Gue cucunya raja, gitu loh. Dan Raja Bima itu menelurkan generasi di Ponegoro, Pangeran Diponegoro kakek buyut gue, ya kan. Gajah Mada juga cucu-cucunya daripada Sang Bima kan gitu. Ya, jadi sejarah kerajaan yang tertulis di Stambuk, di naskah kuno kerajaan gue, ya, itu kan ada dari Sang Bima turun temurunnya bla 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 bla, lalu ada Gajah Mada sebagai generasinya Sang Bima, turun lagi ke bawah ada Pangeran Diponegoro, turun lagi di sini ada sultan, lalu ke gue. Gitu. Jadi buyut-buyut kita aja Gajah Mada menguasai Nusantara dengan pasukan berkudanya dari Bima. Emang Gajah Mada dulu kenapa dia minta bantuan sama pasukan Bima, pasukan berkuda Bayangkara yang namanya Pasapukala? Itu pasukan Bima sampai nyerang Mongol. Gajah Mada itu dari mana? Karena dia cucunya Sang Bima, gitu. Nah, cerita Sang Bima ini kan diceritain di perwayangan Jawa juga kan, orang yang maha sakti yang memegang Nusantara, bahkan sampai ke seluruhnya, sampai ke Filipina sampai segala, itu kan daerah kekuasaan kita Nusantara. Jadi kalau Nusantara aja kita kuasai melalui cucu cicit kerajaan, bicara Lamborghini kecil banget. Gue ketawa ya. Kita ini udah bosen hidup kayak gitu tuh, udah bosen. Makanya kita cari, makanya gue ngegembel di Blok M, ya kan. Makanya gue jadi tukang ojek. Gue ngegembel jadi ini jadi itu, gitu. Karena kita udah bosen, gitu. Jadi kita tuh mau nyari benar-benar gimana sih kita menjadi rakyat biasa, gitu. Jadi artinya kalau ngomongin kekayaan berlian apa, gue ngeliatnya muak gitu. Kita ini belum keluar semua. Ini baru cucunya Raja Bima, belum lagi Raja Jogja, Raja Palembang, Raja Samudra Pasai Aceh. Kalau udah keluar semua, mereka itu punya dokumen ngeri loh di Bank Dunia. Luar biasa ya. Luar biasa Bang Firdaus ya.
Ternyata dia itu keturunan sultan, dan gunung yang baik di Parung bahkan di Dompu itu adalah bagian kecil dari kekayaannya. Bayangkan betapa banyaknya dan saking banyaknya kekayaan dari Bang Firdaus. Boleh bilang ya nggak terhitung lah. Dan kekayaan Dompu aja, Gunung Dompu di Dompu itu kekayaannya itu bisa menghidupi 1000 masyarakat dunia, ribuan, ya, seluruh rakyat dunia. Maksudnya kenapa sih kalau emang bisa menghidupi ribuan tahun seluruh dunia warga, kenapa nggak bantu sih warga yang kekurangan gas LPG gitu loh. Bahkan sama Bung Rocky Gerung itu kalau bisa IKN yang mangkrak itu itu gudang LPG itu, karena saking langkanya gitu loh. Ada aja Bang Firdaus ya. Sudah bukan kelasnya Hotman lagi. Makanya ketika cucu Sultan dibantah sama mereka, makin dalam sakitnya Hotman, makin dalam gitu loh. Kenapa? Karena yang diomongin sama Hotman itu melawan daripada orang yang punya Indonesia, punya Nusantara gitu loh. Kami ini kan para cucu Sultan ini kan yang punya Nusantara. Raja Jogja, Raja Kalimantan, Raja Sulawesi, Raja Banten. Kami kan semua satu darah gitu loh. Samudra Pasai, Aceh, sampai ke Filipina gitu loh. Sampai ke Brunei Darussalam. Kami ini kan satu darah, satu rumpun gitu loh. Bagaimana saudara kami satu darah Raja Brunei punya mobil sampai 2000 unit mobil mewah. Ya mungkin kalau dibandingin sama Hotman gak ada sebiji-bijinya kali kan gitu. Jadi kalau gue sekarang ini punya gunung, ngapain dia heran? Gue nggak heran. Dan datangnya itu mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak minta, tahu ada cucunya Raja Banten minta tolong sama gue, ya dari generasinya Raden Prabu Ngabe Awan, minta tolong sama gue cucunya Raja Bima karena gue dianggap amanah, disuruh nyelesain masalahnya. Karena ada lahan dia di Parung 110.000 hektar masih diakui oleh orang-orang, dan itu selesai, ada penetapannya. Bukan gue ngaku-ngaku gitu loh. Kayak gunung uranium yang ada di Kabupaten Dompu, HUU, di Kecamatan HUU. Baru satu kecamatan aja itu udah diumumin Pak Jokowi ada 2 juta metrik ton emas dan mungkin uranium. Menurut ahli geologi katanya ada uranium. Kan bukan kata gue, kata ahli geologi, di situ mengandung uranium dan emas. Gitu loh. Kalau diakumulasi emas saja 590 triliun. Kalau uranium dikali 1000, karena harga uranium 1 gram emas dikali 1000 kali lipat. Gitu loh. Emang salahnya gue di mana? Gitu loh. Dan kebetulan itu adanya di kampung gue, di Kabupaten Dompu yang dulu bekas Kerajaan Bima. Dan kebetulan fair pondingnya atas nama kakek buyut gue, Raja Bima gitu loh. Yang salahnya di mana? Lantas sekarang kalau dikelola oleh negara, gue kan pernah pesen, kalau negara mengelola bekerja sama dengan perusahaan asing, tolong rakyat gue diperhatikan. Itu aja permintaan gue. Sebagai cucu raja, itu udah 24 tahun dieksplorasi, belum dieksploitasi sampai sekarang. Ada apa sih? Kenapa belum bisa dieksploitasi? Belum bisa diambil itu kandungan mineralnya begitu maksimal? Masih terhambat gini, terhambat ini. Kenapa? Ya mungkin belum soan ke gogo orang sebagai pemegang amanah dari kerajaan itu. Soan dulu ke gue. Karena eksploitasi itu 24 tahun mereka eksplorasi. Menurut Undang-Undang Minerba, eksplorasi itu harusnya hanya 10 tahun aja. Ini diperpanjang terus sampai 24 tahun. Nah, ini ada apa? Nah, kearifan lokal tolong dijaga. Mari pengusaha-pengusaha yang mau masuk ke Bima, mau masuk ke Dompu, bicara sama kami sebagai generasi cucu Sultan. Barangkali ada solusi, kita doain, kita minta sama leluhur biar dipermudah itu. Gitu loh, biar nggak ada bala gitu. Tapi biar masyarakat percaya, ada bukti konkretnya nggak sih kalau abang punya pemilik gunung di Parung itu? Ada. Deda ambil tas kita sama peta yang di Parung. Ada. Jadi nggak cuma ngomong doang ya bang Indonesia? Ya bukan jadi bahan tawaan juga, karena gue serius, gue kan pengacara. Gue kalau gue nggak mau ngomong tuh, kalau ngomong sama orang murahan, gue kalau senyum gue nggak mau. Gue tinggal langsung. Karena gue maunya mau ngomong sama orang mahal gitu. Karena gue bukan orang sinting. Gue ini orang waras, ya, calon dokter hukum, ya.
Yang maunya ngomong sama orang waras juga. Kalau hanya gue ini surat, lu sepelein senyum-senyum, nggak kena sama gue tinggal langsung. Gitu loh. Kalau gue maunya ngomong-ngomong sama waras, ya, karena gue orang waras, jadi gue ngasih unjuk ini loh, secara waras sih, ini ada penetapan pengadilan, ada petanya, ada apanya, lu jangan ketawa, gitu. Ya. Karena gue orangnya orang waras, jadi kalau lo senyum-senyum sama gue, ya berarti lu bercanda, ini nggak usah ngomong, bubar. Gue maunya ini serius, jangan digoreng-goreng gitu loh. Kalau digoreng-goreng lagi nanti kasihan netizen dibodoh-bodohin sama lu orang. Gitu. Apa yang gue omongin ini buat pembelajaran lu bahwa di negara kita ini dasarnya alas haknya adalah kesultanan dan kerajaan. Bukan negara ini berdiri ujuk-ujuk Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan. Tahun 58 ya, negara Indonesia ini tidak menganut sistem monarki. Ya, karena semua kedaulatan para kesultanan diserahkan kepada NKRI atas perjanjian Bung Karno dengan para sultan. Gitu loh. Lalu dibaliklah ini jadi sistem kepemimpinan suap raja. Luar biasa ya Bang Firdaus. Bayangkan karyawan yang bekerja untuknya aja itu diberi tanah hektaran, terus diberi rumah, itu nggak tahu ya, pokoknya Bang Hotman aja itu nggak sampai seperti itu mungkin. Jadi nggak kebayang kekayaannya dari Bang Firdaus. Kadang-kadang kenapa nggak buka lowongan kerja gitu ya untuk orang-orang yang sekarang banyak di PHK gitu loh. Bayangkan satu buah gunung yang mengandung ribuan metrik ton itu dibikin ribuan pabrik. Ya, bayangkan. Pokoknya Indonesia itu nggak butuh negara lain. Pokoknya cuma butuh Bang Firdaus doang. Luar biasa kan? Suap raja itu pemerintah yang mempunyai garis komando presidentil, gitu, bukan kerajaan lagi. Gitu. Ini harus cerdas semuanya. Maka kalau gue jelasin secara komprehensif, lalu ada yang senyum, oh bodoh ini manusia. Berarti manusia sampah masyarakat, gue tinggal, gue cabut. Karena gue nggak mau ngobrol sama orang bodoh. Gue cucu sultan dan keluarga gue pada pinter semua. Tau-tau lawan bicara gue orang tolol. Nggak nyambung lah. Ini bakal jadi sampah masyarakat, nggak bakal bisa sukses gitu. Gitu. Karena seorang sultan itu dan turunannya dikaruniai bumi dan langit. Bukan bumi dan langit punya kita, dikaruniai kelebihan alam dan seisinya, dan datang sendiri gitu loh. Ngerti ya? Bukan ini datang sendiri gitu. Contoh gue kabur dari rumah tahun 99, ketemu lagi sama orang tua gue tahun 2012. Gue udah coba jadi pemulung, udah coba jadi supir angkot, udah coba jadi Gojek, Grab, pengamen, udah coba semua, tahu-tahu gue jadi kaya lagi, kan gitu. Itulah gue bilang tadi, yang namanya generasi terah titisan, lu mau bikin apapun tetap balik lagi, karena itu udah janji. Sumpahnya para leluhur gue memohon kepada Allah SWT bahwa anak cucu saya jangan sampai sengsara, gitu loh. Makanya banyak cewek itu yang berebut rahimnya mau dibuahi oleh para raja. Kenapa? Para raja punya cucu sampai punya istri sampai 100 orang. Ya, kakek buyut gue sampai 90 orang istrinya, kan gitu istilahnya. Ada yang sampai 100. Gundik-gundiknya, selir-selirnya. Bukan masalah seksnya dicari, keturunannya. Karena itu jaminan mutu keturunan para sultan. Gitu loh. Jadi keturunan para sultan itu cerdasnya dijamin, ya kan? Duniawinya dijamin. Tapi akhiratnya belum tentu, karena apa? Harus sholat, harus mengambil simpati Allah biar udah masuk surga, kan gitu. Gitu. Tapi kalau dunia dia dapat, insya Allah dapat. Dari 100% generasi sultan, paling yang gagal itu 10%. 90% itu pasti. Suratnya mana? Ya, gua kerok juga jenggot lu nih. Ini berarti hartanya Bang Daus ya? Bukan harta Bang Daus. Gua jelasin ya. Kalau lu tanya harta gue, berarti ini penyesatan informasi. Kan gue bilang, gue sebagai pengacara Prabu Raden Ngabe Awan, cucu dari Raja Banten atau Raja Sunda, kan gitu. Lalu dari 110.000 hektar, karena gue ditunjuk sebagai pengacara, diberilah fee persentase atau jasa hukum 50%. Jadi 50-50, karena dia gue urusin kasusnya. Artinya 55.000 hektar milik gue. Dari 2 verponding itu, kan ada 5 verponding. Dari 2 verponding yang gue urusin, 55.000 hektarnya adalah milik gue.
Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu sebagian kecil, berulang kali ya bilang sebagian kecil kayaknya itu dua buah gunung. Kalau kayak bapak-bapak kayak kita kan tahu sendiri ya, gunungnya cuman muncul kalau malam Jumat. Itu nggak mengandung uranium, itu mengandung suatu cairan bergizi. Beda kalau dengan Bang Firdaus, uranium itu loh. Saya rasa Pak Hotman itu nggak ada apa-apanya lah, dan Pak Hotman itu layak salut ya sama Bang Firdaus. Dan saya rasa Bang Firdaus, saya doakan semoga karirnya terus lancar, terus izin advokasi yang dilakukan dia tetap sidang, terus pokoknya kembali menjadi pengacara yang hebat. Siapa tahu mungkin bisa mengadvokasi maling-maling ayam, maling-maling motor yang kadang-kadang terpaksa nggak punya pekerjaan, dan mengharapkan belas kasihan dari Gunung Warinum Pak Bung Firdaus, Pak Firdaus yang tak kunjung muncul gitu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga menghibur dari Bang Firdaus. Sampai jumpa di video selanjutnya.